Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Herin dan kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang judul Mengaku Mualaf Demi Perempuan dan 300 Juta. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari. Metodenya adalah dengan mengaku bahwa dirinya adalah seorang mualaf. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas soal tipu-tipu berkedok mualaf lagi guys. Kalau kita melihat banyak orang yang ngaku mualaf kemudian jadi ustadz dan mengajar yang ngaco tentang Kristen. Tapi kali ini case-nya itu berbeda guys. Perbedaannya adalah dia tidak mengajar. Luis selalu klaim begitu ya, tipu-tipu, mualaf tipu-tipu. Padahal kalau Anda nonton konten saya, di sini saya bongkar semuanya bahwa Luis itu nggak paham. Orang ngomong A, dia nangkapnya B. Ya kan? Di situ memang terbukti di video Luis yang saya mau komentar itu memang buktinya memang Luis itu yang nggak paham kitabnya sendiri. Jadi dia dengan entengnya mengatakan bahwa memfitnah bahwa mualaf itu adalah tukang tipu semua gitu kan. Jadi dia menyamakan dengan yang ini. Jadi ini kan kasusnya beda. Jadi guys ya, yang ini ya, ini saya sempat tadi ini sebenarnya video berapa bulan lalu gitu kan. Cuman saya komentar sekarang baru sempat gitu kan. Nah, ini beda kasus sama mualaf yang pindah karena yang murni, yang jujur. Memang dia tuh melihat ada kontradiksi, ada kesalahan dalam agama sebelumnya yang mana membuat dia ragu dengan agama sebelumnya. Lalu dia belajar Islam dan dia membandingkannya gitu kan, membandingkan antar dalil, dan dia menemukan ternyata di Islam tidak ada kontradiksi, dan ternyata Islam ini justru menguatkan bahwa Yesus itu di Alkitab mengatakan bahwa dia adalah nabi. Jadi makanya mualaf begini nggak bisa samakan dengan mualaf yang akan disampaikan ini. Jadi kalau dia metode dia adalah gini guys ya, dengan ada mualaf yang satu mualaf tuh dia menjudge semua mualaf lainnya. Misalnya dia memfitnah, katanya mualaf ini adalah tipu, lalu dia dengan basic satu mualaf ini dia menggeneralisasi semua mualaf begitu. Jadi memang dia sengaja membuat framing seperti itu guys. Jadi dia cukup modal satu mualaf lalu menjudge semua mualaf begitu. Nah, itu fatalnya ya kan. Dan dia terus menerus buat konten tentang mualaf gitu kan, mualaf nipu, mualaf ini itu ya kan. Dalam satu dua kasus itu memang ada mualaf nipu, dan saya juga tahu. Tapi dalam hal ini ya, biasa mualaf nipu tuh bukan untuk dia ini nipu ada tujuan motifnya. Jadi bukan istilahnya. Jadi ya, dia tuh pura-pura mualaf untuk menginginkan misalnya harta atau misalnya wanita gitu kan. Nah, jadi ini guys adalah mualaf yang kita tentu nggak bisa dipakai untuk mengatakan bahwa membenarkan agama Kristen dan menyalahkan agama Islam. Enggak, ini ada hubungannya. Jadi kalau mau lihat metodologi ya, bagaimana mualaf itu berpengaruh terhadap kebenaran suatu agama, ya Anda lihat argumentasinya tentang agama dia lama dan agama baru dia. Nah, itu kalau Anda menentukan apakah agama mana yang benar gitu kan. Jadi kita nilai adalah argumentasi mualaf tentang dalil-dalil yang ada di agama sebelumnya dan agama barunya. Jadi itu mengenai kalau kita mengkaji tentang kebenaran suatu agama. Kalau mualaf itu adalah perpindahan dari agama non-muslim ke Islam gitu kan. Nah, jadi kalau kasus-kasus ini ya, yang disampaikannya misalnya nipu karena harta, karena wanita, itu nggak ada hubungannya sama kebenaran suatu agama, enggak. Jadi oknum gini memanfaatkan kesempatan karena Indonesia kan mayoritas muslim, sehingga enak dong ya kan, lebih gampang mendapatkan harta, mendapatkan wanita karena muslimnya banyak gitu kan. Nah, jadi mualaf begini ya, bukan mualaf ya, yang proper mualaf begini yang kita pakai sebagai perpanjangan agama, kita pakai. Jadi kalau ada yang begini ya sudah kita pisahkan. Ini karena kita gini guys ya. Jadi jangan gara-gara mualaf yang kayak gini ya, memang melakukan penipuan seperti ini yang nggak ada hubungan sama agama, yang mencari harta dan cari kesenangan, dia kan seorang lesbian gitu kan. Nah, mungkin dia suka sama cewek ini gitu kan. Jadi
dengan cara dapatinnya adalah dengan menikah, ya kan. Dengan menyamakan saya sebagai perempuan, karena kalau dia terang-terangan kan bakal mau ini wanita ini kan nggak lain sedikit dia gitu kan. Nah, jadi sekali lagi ini nggak bisa disamakan dengan mualaf yang bisa ada mualaf yang setelah karena kecerdasannya ya, bahkan dia tuh menjadi ustadz, itu nggak ada masalah. Yang penting dia punya keilmuan yang cukup. Jadi nggak asal, kan nggak mualaf dan beginian jadi ustadz kan, nggak. Ini memang murni motifnya harta dan wanita. Kalau ada mualaf jadi ustadz, itu berarti dia sudah punya kemampuan untuk itu, ya kan? Karena dalam Islam ya itu sampaikanlah satu ayat, walaupun cuma satu ayat, ya kan? Nah, jadi kita tuh apa yang dia tahu aja sampaikan, jadi tidak keluar topik gitu kan. Nah, makanya anda lihat ya, ketika mualaf itu ya, yang paling mereka kaji adalah kitab sebelumnya, gitu kan. Jadi para mualaf ya hampir nggak ada membahas tentang Quran secara spesifik, misalnya kajian fikih segala macam, karena memang keilmuan mereka bukan di situ. Keilmuan mereka adalah perbandingan agama. Nah, makanya wajar ketika mereka membandingkan kesaksian ya, sambil memberikan kesaksian, karena mereka adalah orang yang kompeten untuk itu. Mereka punya pengalaman bagaimana mereka pernah di agama sebelumnya dan tentu berpindah ke agama baru, dan di situ mereka tentu pernah belajar tentang agama lamanya. Dan dia tentu berkepentingan untuk membagikan alasan logisnya kenapa dia bisa meyakini Islam sebagai barunya dan tidak meyakini dan melakukan agama sebelumnya, guys. Nah, itu poin di situ. Tetapi dia memakai label mu'alaf untuk menipu orang supaya bisa perempuan itu. Jadi gini, kalau logikanya ya, kalau ada orang menipu dengan memakai label mu'alaf ya, dan berhasil pula, nah yang perlu kita tanyakan adalah motifnya. Kenapa dia menggunakan metodologi itu? Nah, itu artinya ya, berarti sudah banyak praktik yang berhasil. Berarti sudah banyak praktik orang-orang yang aku mualaf ya, dan menipu seperti itu. Berarti sudah banyak. Tapi yang saya ngomong ya, menipu dalam hal ini, guys, bukan menipu dalam hal orang mencari kebenaran, bukan, tapi dalam hal-hal harta wanita. Beda sama orang-orang yang memang murni karena kebenaran. Karena gini ya, kalau orang ini kan nipu, dia dapatkan harta 300 juta karena dia pura-puranya keluarga sakit lalu minta uang untuk operasi, kirim gitu kan. Nah, dapat dia 300 juta akumulasinya, dan juga dapat dia wanita ini karena dia seorang lesbian ya, nggak mungkin terang-terangan, tentu dengan pura-pura nikah, sehingga gitu katanya ketika berhubungan badannya itu wanitanya nih, istrinya nih ditutup matanya pakai kain dan lampu mati. Jadi nggak tahu itu kalau dia tuh memakai jari tangan, guys. Ini agak dewasa sedikit ya, memakai jari tangan untuk menggantikan alat kelaminnya. Jadi wanitanya nggak tahu kalau itu sebenarnya bukan alat kelamin yang dimasukkan itu, tapi adalah jari tangannya, guys. Karena itu tadi lampu dimatikan dan mata terpain. Nah, makanya itu yang terjadi, guys. Nah, jadi ini memang cari kekayaan dan kekayaan harta atau wanita, guys. Ada wanita gitu kan. Nah, tapi para mualaf itu ya, yang pindah dari agama Islam itu justru jatuh miskin. Nah, jadi ini saya bedakan ya. Jadi biasa penipu itu ya cari kaya. Jadi dia tuh biasanya dari sebelum miskin jadi kaya. Ya, kalau itu yang nipu. Tapi kalau mualaf yang jujur, dan memang banyak mualaf jujur ya kan. Dan memang berpindah tuh bahkan mereka dizolimi gitu kan. Mereka nggak dapat hak waris gitu kan. Mereka rela meninggalkan hak waris gitu kan. Mereka rela jatuh miskin, rela dibuang keluarga, dikucilkan teman-teman gitu kan, demi mempertahankan imannya sebagai seorang mualaf gitu. Nah, jadi mereka tuh itu miskin, jadi harus lihat bedanya gitu kan. Jadi antara mualaf yang menipu ya dengan mualaf yang benar mualaf. Dan mualaf yang nipu tuh selalu tidak dalam hal yang sering disampaikan lah. Bidangnya tuh bukanlah dalam pemberian agama, bukan menciptakan kesaksian bahwa agama sebelumnya itu salah, meragukan, kontradiksi, dan dia bandingkan dengan agama barunya yang meyakinkan dan logis dan masuk akal gitu, guys, benar gitu kan. Jadi dan itu malah yang begini, yang jujur ini ya, itu tidak terbukti dia bukannya tambah kaya, tapi ketika malah dia jatuh miskin karena entah warisannya dicabut atau dia dikucilkan gitu kan, dan dibully atau dipersekusi gitu kan, dipersulit lah gitu kan.
Jadi mereka adalah jatuh miskin guys. Tapi yang nipu memang nyari harta harta atau wanita itu memang jadi kaya gitu guys. Nah dia harus bisa bedakan ya. Jadi dari apanya dia bisa bedakan. Tapi Indonesia kan tidak bisa bedakan dia. Dia samakan semuanya. Kan dia harusnya tahu kalau yang nipu itu biasanya jadi kaya, dari miskin jadi kaya. Nah kalau yang benar itu ya dari kaya jadi miskin biasanya guys gitu loh. Nah atau mungkin minimal sama lah gitu kan. Nah itu generasi patokan. Tapi Indonesia kan tidak melihat itu dia hanya melihat ini nipu berarti semua orang nipu. Nah itu kan metodologi yang absurd guys. Jadi satu orang ini mewakili semuanya. Ini di mana metodologi sendiri Pak? Cuma Luis yang terapkan dan buat itu kan. Ini kan sangat absurd guys. Jadi jadi dia tuh selalu mencari saran dari oknum-oknum orang-orang yang ya beginilah. Lalu dia dengan ini dia menggenerasi semuanya. Itu kan nggak bisa dimakan sehat guys. Itu jadi istrinya. Wah, mungkin karena orang ini cari jodoh susah, kemudian dia cari jodoh di sebuah aplikasi dan ketemulah seorang laki-laki dokter ganteng dan mualaf pula, kemudian langsung kepincut guys. Sebenarnya cerita ini saya dapat beritanya tuh baru hari ini. Saya sempat membaca beritanya viral di. Sebenarnya kalau saran saya ya para wanita di luar sana ya, Anda kalau mau cari jodoh itu Anda harus ibaratnya santai aja guys, santuy wanita-wanita di luar sana ya, santuy ya. Ingat ya, kalau kita seorang muslim nih, saya kasih tahu nih kepada saudari saya yang muslim ya, jangan pernah khawatir nggak ada jodoh ya. Ingat, Anda adalah seorang wanita muslimah, Anda mulia. Nah, jangan lupa kita ya di surga nanti itu ada bidadari-bidadari dan juga bidadara ya. Jadi Anda tuh tidak akan jomblo di surga nanti gitu loh. Karena seorang muslimah kan. Jadi ada dipastikan masuk surga ya. Tapi ada harus bertakwa. Kalau tidak Anda nanti masuk neraka dulu. Ya tapi pokoknya Anda pasti akan masuk surga. Kalau sama Anda bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah alias dalam Islam. Jadi Anda usah khawatir ya, dunia ini masih sementara ya kan. Itu masalah jodoh. Di surga nanti kalau Anda tidak kayak Bunda Maria, itu di surga nanti dia dapat jodoh di surga nanti. Dia akan mendapatkan bidadara yang ganteng guys ya. Nah, karena sebagai pengganti di dunia dia nggak ada suami. Karena surga tuh Allah tuh orang adil. Dia nggak mungkin membiarkan ada yang penghuni surga tuh yang jomblo atau penghuni surga tuh yang punya pasangan. Kayak saya, kalau istri saya taat nih sama saya ya, hingga akhirnya dia akan jadi saya akan jadi dari istri saya akan jadi ratu dan raja di surga ya kan. Nah, tapi kalau kayak Bunda Maria gimana, atau wanita-wanita yang jomblo gimana, yang meninggal dengan pasangan, nggak apa-apa, di surga nanti dia akan dapatkan bidadara gitu kan. Nah, sebagai pengganti dari suami yang dia tidak dapatkan di dunia guys. Nah, jadi nggak penting lah yang di dunia sementara ini gitu kan. Jadi dia tinggal menunggu sabar aja. Jadi nggak usah galau, selalu aja gitu kan. Beda dengan Louis mungkin, nah itu dan lagi di surganya kan tidak ada itu menikah, nggak ada juga bidadari. Jadi dia tuh di surga nanti jomblo guys. Jadi kalau dalam kecilnya kan gini ya, di surga tuh nanti kita hidup seperti malaikat. Ada bunyi ya, kita ngomong seperti itu ya. Di surga nanti kita hidup seperti malaikat, yang kerja kita hanya memuji Tuhan. Kita setuju, tapi jangan lupa itu hanya satu aspek dari hidup di surga. Jadi sama kayak di dunia juga ada kita memuji Tuhan kan, ada di surga nanti juga begitu. Cuman memuji Tuhan tuh di surga lebih dahsyat. Kenapa? Karena kita tuh nikmatnya jauh lebih besar pada dunia. Jadi alasan kita kenapa memuji Tuhan karena kita diberikan nikmat. Jadi dia lupa kalau orang di surga tuh memuji Tuhan tuh karena diberikan nikmat. Jadi orang kalau di dunia kenapa kita memuji Tuhan? Karena kita diberikan nikmat, dikasih oksigen gratis, dikasih rezeki, nafkah segala macam. Coba kalau kita nggak dikasih itu semua, gimana Anda mau memuji Tuhan? Ngapain kita memuji Tuhan yang nggak memberikan kita nikmat kan? Misalnya kayak Anda misalnya kayak Anda punya orang tua Anda tuh ngasih Anda nikmat, dikasihnya Anda disusuinya, dikasih makan ya kan, disekolahkan, dibesarkan hingga dewasa, hingga Anda berhasil. Nah itu kita memuji orang tua kita, harus malah wajib, karena dia telah biasa memberikan kita nikmat itu semua, nikmat mulai dari lahir, balita hingga dewasa sampai jadi orang sukses gitu kan. Nah, tapi kalau ada orang tua yang melantarkan kita ya kan, orang tua ini melantarkan kita
dia bahkan tidak menganggap kita sebagai anaknya. Itu untuk apa Anda puji? Jadi alasan kita memuji orang tua atau siapapun itu karena dia memberikan kita sesuatu, ya. Jadi pujian adalah bentuk dari rasa timbal balik kita, rasa kita tuh berterima kasih atas nikmat yang diberikan dia atau bantuan yang diberikan dia. Sama kayak di dunia juga begitu. Jadi kita memuji Tuhan itu karena Tuhan memberikan kita nikmat yang tiada taranya, oksigen gratis, ya kan, rezeki buah melimpah dan hewan-hewan yang melimpah dan segala macamnya. Nah, di surga juga begitu poinnya. Ketika Anda tadi mengatakan di ayat itu bahwa di surga itu kita seperti malaikat yang kerjanya hanya memuji Tuhan. Oke, kita setuju. Tapi konteks memuji ini karena nikmat yang Tuhan berikan di surga nanti gitu loh, guys. Jadi sebagaimana kita memuji Tuhan di dunia karena diberikan nikmat, ya, yang tadi saya sebutkan itu, di surga kita memuji lebih hebat lagi karena nikmatnya lebih hebat juga gitu. Nah, itu poinnya ya. Jadi memuji ini ada konteksnya, bukan asal memuji, tapi karena nikmat yang Allah Tuhan berikan di surga nanti, guys. Nah, jadi wanita-wanita jangan khawatir ya, di surga nanti tidak akan jomblo karena tiap orang punya pasangan masing-masing. Lepas di dunia Anda mungkin tidak punya pasangan kayak Bunda Maria gitu. Nah untuk kasus dunia ya, nah ini saya saya juga nasihati ya, Anda itu perluaslah pergaulan. Maksud saya perluas pergaulan ini bukan dalam artian Anda tuh berdua dengan muhram, enggak, tapi perkenalan gitu. Anda harus mengenal banyak orang. Dan begitu dengan keluarga Anda gitu kan. Jadi juga kita misalnya kayak saya nih, saya usahakan masuk banyak teman, guys. Dalam artian nanti itu akan membantu saya untuk mencarikan jodoh untuk anak saya. Jadi dia adalah referensi itu penting, referensi. Kayak ini kan ada referensi nih. Jadi kalau nanti kita akan lihat kejadiannya ya. Kenapa saya katakan ada referensi? Karena gini, referensi sebelum kita masuk kasus ini ya. Masalah referensi adalah dari orang yang kita kenal. Misal saya punya teman saya tuh saya kenal baik, lalu dia rekomendasikan ini Bob ada cewek itu, dia orang baik segala macam. Nah, saya selidikin gitu kan, ternyata benar kata teman saya ini, ya kan. Jadi juga jangan langsung tapi perlu tahap penjajakan, dan itu tentu tidak boleh melanggar syariat. Jadi kita tuh namanya ta'aruf. Ta'aruf itu kita memang betul-betul hubungannya itu betul-betul yang ngobrol, cari tahu gitu kan. Tentu dia perempuan didampingi mahramnya, boleh berdua-dua saja. Jadi ini adalah santuy aja selama Anda memperluas tali silaturahmi. Jodoh itu, guys, gampang ya. Meskipun tetap jodoh itu tangan Tuhan, tapi ingat ya, kita tuh usaha kita tuh penting untuk cari jodoh. Karena maksudnya gini ya, target Tuhan tuh kan ada dua. Yang satu memang ketetapan dia nggak bisa diubah, apalagi adalah ketetapannya yang bisa diubah. Jadi ada ketetapan yang memang sudah ditentukannya begitu, nggak bisa diubah lagi. Ada ketentuan yang memang maksudnya tuh bukan nggak bisa diubah ya. Dia tuh tahu, misalnya gini, kayak saya nanti bakal punya jodoh si Anu. Nah, itu bukan kalau dalam konteks yang bukan tetapkan Tuhan ya, karena ada tuh yang ditetapkan Tuhan harus sama dia. Ada gimana pun ada usaha tetap balik ke dia gitu. Nah, tapi ada jodoh kedua atau takdir kedua tuh yang mana itu bukan usaha Anda, cuma karena Tuhan udah tahu, Allah udah tahu, dia sebutkan nanti kamu ditakdirkan begini. Nah, tapi itu karena usaha Anda, ya kan, dan juga tetap izin dia, tapi itu atas usaha Anda. Ada perusahaan untuk lakukan itu ibaratnya. Jadi ada yang ada usaha gimana pun tapi nggak dapat yang diinginkan, malah tidak dapat sebenarnya. Tapi ada yang ada usaha gimana pun Anda malah dapat yang Anda usahakan. Jadi itu takdir yang Allah bisa bisa rubah, dan ada yang tergantung dari usaha kita sendiri, dan Allah izinkan kita mendapatkan, guys. Jadi ada tinggal berusaha saja. Yang penting perbanyak tali silaturahmi ya. Gak usah aneh-aneh, gak usah dengan aplikasi macam-macam, karena Islam tidak ngajarkan itu ya. Islam tuh ngajarkan namanya ta'aruf, dan ta'aruf itu bukan lewat chatting. Dan ini kalau bilang kasusnya ini kan lewat chatting, enggak. Ta'aruf itu betul-betul datang, temui ya, ngobrol enak ke rumahnya, jumpa orang tuanya, kenalan, silaturahmi. Jadi nggak ada lewat chat-chat, itu nggak ada, guys. Ya, nggak berlaku dalam Islam. Ya, Islam itu harusnya mau betul datangi rumahnya, ya kan? Datangi rumahnya, bukan ketemuan di mana gitu, enggak. Tapi memang datangi rumahnya baik-baik. Misal saya nih, saya mau taruh dengan seorang wanita, ya saya datangi rumahnya. Saya mau baik, Bu, saya mau taruh dengan ibu, atau Dek, abang mau taruh. Kira-kira nih taruhnya butuh waktu mungkin 3 minggu lah ya. Nanti kalau misalnya kurang bisa nambah. Dan 3 minggu itulah kita waktu penjajakan gitu kan. Nah, jadi ada masanya yang ditunggu oleh orang tua. Sehingga mereka tuh kalau misalnya nggak cocok ya udah nggak apa-apa.
Tapi nanti kalau tidak ada kecocokan ya kita tidak meneruskan ini ke pernikahan. Nah, masalah guys. Jadi itu taruh itu tidak ada paksaan untuk setelah taruh itu nikah, nggak ada. Karena kita taruh itu kan kesempatan untuk menilai seperti apa calon pasangan kita. Nah, itu indahnya Islam. Jadi kita tuh nggak seperti beli kucing dalam karung, seperti yang ini nengok aplikasi ini kan apa namanya Tantan apa itu guys. Jadi Islam tuh ngajarkan jangan beli kucing dalam karung. Jadi tak harus dulu kasih jawab waktunya berapa, mau 3 minggu, mau sebulan, 3 bulan, bahkan boleh gitu kan, serah Anda. Ya, tapi jangan lama kali karena gak enak juga gitu kan. Jadi nanti orang tuh mikir kok selama itu kali gitu kan. Emang kamu ini mau nyari apa gitu kan? Kan nikah tuh guys ya mungkin ya sekitar sebulan pun cukup lah kalau memang serius ngobrolnya gitu kan. Memang Anda mau berusaha untuk tahu siapa dia gitu kan, siapa keluarganya gitu kan. Sebulan saya cukup gitu. Jadi itu ada sistemnya ada sistemnya kepercayaan guys. Jadi nggak ada istilahnya satu kayak ini nih beli kucing dalam karung ya, cuman chatting di aplikasi lalu nikah guys. Nah, itu jadi ya, sebenarnya gampang ya bagi seorang muslim itu untuk dapatkan jodoh itu gampang. Tinggal Anda itu aja perbanyak tali silaturahmi, dan kalau ada memang ada yang ditarget, memang ada yang Anda suka atau memang ya mungkin bisa Anda jadikan pasangan, itu Anda tinggal taruh gitu. Dan taruh tuh ada tata caranya guys. Jadi Islam mengajarkan semua tuh logis. Jadi kebaikan buat Anda. Jadi kenapa Anda ini kan di sini kita bisa ambil 5 ya. Kalau dia ini kan nanti diceritakan bahwa dapat dari aplikasi Tantan apa yang disangkanya pria ini. Nah, itu tidak diberat jadikan Islam seperti itu guys. Di Twitter, dan ternyata setelah saya baca, wah kisahnya ini sepertinya kita harus bahas. Dikatakan viral, istri baru tahu suaminya ternyata wanita setelah menikah 10 bulan. Bayangin nih guys, setelah 10 bulan menikah, ternyata dia baru tahu bahwa suaminya itu ternyata perempuan. Saya bingung juga, kok bisa menikah 10 bulan tapi dia baru tahu suaminya itu perempuan. Masa setelah menikah nggak dicek gitu loh, ini perempuan atau laki-laki. Dan dia memang ya makanya berarti terbukti Luis nggak nengok berita selengkap. Saya lihat berita selengkap ya, saya lihat guys. Jadi itu tadi saya katakan, jadi mereka ketika berhubungan tuh selalu mati lampu dimatikan dan wanitanya ditutup kain. Jadi ternyata si laki-laki gadungan ini dia tidak memasukkan, ini dewasa sedikit ya, tidak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin wanita, tapi dia menggunakan tangan guys. Tapi karena lampunya mati dan ditutup kain, jadi nggak tahu kalau itu sebenarnya adalah tangan bukan alat kelamin gitu guys. Jadi memang dasar lesbi mau bilang apa lagi ya, karena lesbi itu logikanya kalau nggak sama-sama suka ya gimana dia coba mau terus terang saya suka kamu loh, kamu kan perempuan, nah susah. Makanya dikibulin dengan cara pura-pura di laki-laki gitu guys, dan ternyata berhasil sama sebulan gitu kan. terkesima kalau kita lihat ya, fotonya aja ganteng banget nih. Kalau dia ukuran cowok ya udah ganteng banget, putih dan juga manis, ganteng, ya pasti kepincut lah. Intinya dia baru tahu bahwa suaminya adalah perempuan. Nah, kedok suaminya inilah dia berpura-pura sebagai seorang Kristen, punya nama baptis, dan dia kemudian mu'alaf mendekati perempuan ini. Nah, tipu-tipu. Jadi gini ya, bagi wanita ya, tentu poinnya bukan mu'alafnya itu, bukan guys. Ya, karena gini loh, kalau poinnya cuma mu'alaf ya, kenapa dia tidak dengan mualaf lainnya gitu, kenapa masih ini? Tapi karena ada nilai plus di sini, jadi dia tuh ganteng ya kan, siapa sih nggak mau sama pria ganteng walaupun itu tipu-tipu kan. Dan juga pengusaha tambang batu bara lupa guys ya kan ngakunya kan, sama satu lagi tuh dokter gitu. Nah jadi hal itu gitu loh, ini bukan mualaf tuh nggak ada nilai plus itu guys. Jadi gitu loh ya, bagi seorang wanita muslimah nggak penting dia nikah dengan mualaf atau dengan Islam, yang penting dia tuh muslim, karena dalam Islam itu kalau beda agama tuh namanya zina. Jadi ingat ya, ini wanita ini tentu mau dinikahi sama yang ngaku pria ini tentu bukan karena dia mualaf ya bukan karena mualaf, karena itu bukanlah suatu nilai plus gitu. Karena mau nikah sama mualaf atau seorang muslim itu sama saja. Ya kan, kalau soal nikah ya,
Nah, tapi yang penting tidak seorang wanita menikah itu kan mualaf apa tidaknya. Tapi apakah dia cukup mapan, ya kan? Apakah cukup ganteng dan segala macam. Jadi nggak ada poin mualaf di situ, gitu. Nah, cuman gini mungkin kita nggak tahu, sayangnya kita nggak tahu agamanya nih guys, nggak tahu kita agama pria apa wanita kita nggak tahu. Nah, tapi gini loh, kalau misalnya dia feeling saya ya, ini feeling saya nggak tahu benar apa salah ya. Tapi kalau misalnya dia memang seorang muslim, ya kan, soalnya dia tidak perlu ngaku-ngaku mualaf karena akan gampang sekali gitu kan. Dia cukup pakai tipuan titelnya saja. Kalau dia dokter dan dia pengusaha batubara, dan cukup itu, dan dia ganteng kan, dia cukup itu tiga poin itu. Nggak ada ngepeknya kalau dia mengatakan saya mualaf gitu kan. Nah, itu kalau dia memang muslim, ya kan, karena wanita pasti mau. Karena yang penting bagi wanita ini kan dia muslim, mau mualaf atau memang muslim lain nggak masalah. Yang penting dia jangan sampai beda agama, itu poinnya. Dia sih nggak paham hal gituan, nggak paham deh guys, ya kan. Jadi dia nggak tahu, kecuali kalau faktor lain bisa gini nih. Ternyata si pria ini nggak ganteng, lalu pria ini dia nggak kaya, nggak pengusaha tahun mutuara, nggak ada titel dokter. Nah itu oke, kita yakini memang karena mualafnya itulah yang mungkin wanita ini mau. Jadi melihatnya kan, aduh nih mualaf nih, mau saya bantu lah pak. Oke, kita setuju, tapi enggak. Ya, jadi mualaf sini nggak ada harganya. Karena yang dihargai oleh kita ini adalah yang tadi tuh, sebagai dia tipuannya sebagai pengusaha batubara, ya kan, lalu seorang dokter, lalu ganteng pula gitu. Nah itu guys poinnya, bukan karena mualafnya gitu. Jadi lu harus cerdas melihat ini sebabnya apa. Kalau dia menuduh ini karena mualafnya, enggak seperti itu ya. Karena di sini poin mualaf itu nggak ada nilainya. Kecuali memang di situ kan dinyatakan dia memang miskin, lalu ya jelek dan apa segala macam, itu oke, kita setuju kalau itu karena mualafnya. Tapi faktanya tidak guys. Ini ngeri banget, tipuannya ternyata menipu perempuan. Jadi jeruk makan jeruk gitu guys. Nah kita langsung aja ya, kita akan lihat kasusnya seperti apa. Dalam Twitter dia mengatakan, oke, kita mulai speak up setelah saya diam selama 2 bulan lebih menunggu sidang pertama atas kasus penipuan, pelecehan seksual, hampir dibunuh ditenggelamkan, pelecehan agama, pemalsuan identitas, pemalsuan gelar akademik, pencemaran nama baik, dirugikan. Menurut saya nih guys, ini memang dia agamanya memang Kristen nih guys. Ya menurut saya ya. Ini asumsi ya. Jadi nggak bisa dipastikan kebenarannya. Tapi dari asumsi ini saya ambil dari kesimpulan dari berdasarkan yang tadi logikanya. Kalau gini loh, kalau saya laki-laki atau saya perempuan pengen gitulah nipu gitu kan, nah, saya harusnya tahu seorang wanita muslim itu nggak penting anak mualaf apa tidak, ya nggak penting anak mualaf apa tidak ya, yang penting anda tuh adalah seorang muslim. Karena dia tuh kan nggak boleh nikahi yang bukan muslim gitu kan, sebagai pasangan hidupnya, sebagai pasangan sahnya. Nah, jadi dan tepat itu sang yang nipu-nipu ini memakai metodologi berpura sebagai pengusaha tambang batubara, lalu seorang dokter, dan dia ganteng pula. Ganteng itu tipu-tipu juga kan, karena dia seorang wanita. Jadi mualafnya itu ya, itu berarti gini guys ya. Logika saya mengatakan ya, asumsinya. Jadi kalau itu udah menjustifikasi bahwa dia tuh poin dia supaya wanita mau dia itu adalah yang 3 tadi. Ya, dokter, ganteng, dan pengusaha batubara. Tapi poin mualaf itu bukan digunakan dia untuk agar ya bukan suatu bukan suatu poin yang bikin wanitanya ini yang bikin wow gitu. Jadi wanita ini cuma sekedar agar dia tuh mau nikah karena ini sama-sama muslim. Nah, berat dugaan dia memang seorang Kristiani ya, karena namanya Petrus Gilbert kan. Jadi yang saya asumsikan ya, dan saya yakin meskipun ini saya nggak bisa mengatakan ini fakta ya, saya nggak kayak Louis nih yang asumsi dijadikannya fakta. Nggak, ini bagi saya cuma asumsi, bisa benar bisa salah. Ini perlu kajian berlanjut, tapi menurut saya ya dari ini saya simpulkan ya, kalau dia ini adalah memang seorang Kristen, tapi biar dapat uang tadi 300 juta ya, pura-pura mengobati keluarganya itu, lalu dia dapatkan kepuasan sebagai seorang lesbian, karena kalau terang-terangan kan mungkin, maka dengan lewat penipuan seperti ini. Nah, jadi saya yakini dia memang agama Kristen, tapi biar bisa nikah dengan wanita ini dia pura-pura mualaf guys. Nah gitu. Berarti ini adalah watak dari, kalau memang benar ya,
saya nggak katakan ini pasti benar ya, mungkin. Berarti kan watak dari umat Kristen tuh ada yang begitu gitu. Dan mungkin yang lihat yang lain juga banyak berhasil gitu kan. Oh ternyata cara ini berhasil dong, karena gini. Biasa orang tua akan memakai metodologi yang umumnya sudah banyak terjadi dan berhasil gitu kan. Nah, jadi dia tentu dapat investasi dari hal seperti itu. Nah, berarti ini membuktikan bukan membuktikan ya, mungkin saja ada benang merahnya bahwa memang cara itulah mereka gunakan untuk menipu orang-orang Kristen ini kan. Makanya ada kasus kayak penipuan lewat Indomie gitu kan, misionaris lewat Indomie, sekardus Indomie dan segala macam itu guys. Nah, sampai ya itu pura-pura mualaf gitu kan. Tapi ingat ya, pura-pura mualaf ini adalah untuk menipu. Sehingga mereka dari awal dari miskin dari kaya, ya kan? Di sebelum mereka tidak dapatkan mendapatkan itu, ya. Tapi kalau mualaf yang benar ya itu yang membahas tentang kebenaran agama. Dia bahas, menurut saya Yesus bukan Tuhan, ini dalilnya. Saya tetap berheran kenapa Yesus begini begitu. Nah, lalu dia bandingkan dengan Al-Quran dan dia meyakini Quran dan memperkuat malah bahwa keyakinan sebelumnya itulah memang salah terhadap agama lamanya. Nah, itu beda sama yang ini gitu loh. Nah, itu jadi ada jangan samakan semuanya ya. Jadi penipu itu biasanya yang hal-hal begini, bukan mualaf yang tadi saya sampaikan yang dia tuh memang mualafnya memang karena kecerdasan dan memang karena membandingkan. Kalau ini kan tidak ada, ini hanya pengakuan saja. Jadi dia tidak ngomong dalil, tidak ngomong apa-apa gitu kan. Nah, hanya untuk mendapatkan wanita ini saja gitu. Kalau mualaf yang itu kan enggak, dia bukan untuk mendapatkan wanita, bukan untuk kekayaan, tapi dia memang murni dari hati, hidayah gitu kan. Yang betul-betul Islam enggak ada seperti ini guys, yang cuma tipu-tipu. Saya kini nih ya. Bisa tidak ya, ini adalah seorang Kristen dari namanya Petrus Gilbert, rapi gitu kan. Nah, jadi itu poinnya guys. Cara mental, psikis, material. Tulis akun Twitter Fashionku Style. Wallipop sudah mendapat izin dari pemilik akun Twitter Fashion Style. Kalau Style. misalnya dia agama Islam, dia nggak perlu pura-pura mualaf kan. Tapi saya kira dia bukan agama Islam, sehingga dia tuh karena namanya kan jelas Gilbert tadi ya, Petrus Gilbert. Jadi namanya gimana mau ngubah nama coba gitu kan? Makanya paling gampang yaitu pura-pura mualaf aja. Jadi nama Kristen, agama Kristen ya pura-pura dari Islam aja gitu kan. Nah, tapi itu perlu kajian lebih lanjut karena saya cuma berasumsi sini ya. Tapi saya tidak seluis yang jadikan asumsi sebagai fakta, enggak. Faktanya saya nggak tahu, kan? Cuma asumsi doang guys. Untuk mengutip unggahannya. Jadi memang berita ini dikutip dari langsung yang tulis beritanya dan sudah diizinkan ya guys. Jadi nggak perlu lagi minta izin dan lain-lain, sudah dipublikasikan sendiri. Dan orang ini mengatakan bahwa dia sudah lelah menunggu persidangan yang pertama mengenai penipuan, pencemaran nama baik, pencemaran agama dan lain-lain. Dan saatnya dia speak up. Caranya dia speak up adalah dia speak up melalui Twitter. Dan kalau yang umum tahu bagaimana kasusnya adalah kasus penipuan. Ya, kalau kasus penipuan pasti ujung-ujungnya ini nih, UUD kan. Ujung-ujungnya do it. Mari kita akan lihat bagaimana modus metode penipuan dari orang ini. Aduh, demi cewek menipu. Cewek menipu cewek demi uang. Kok nggak nipu cowok aja, kan dia cewek? Ya, dia lesbi. Jadi nipu cewek itu biar dapat merasakan lesbi kan suka sama cewek. Ya, tentu dia sekalian dapat dulunya, nipu cewek dapat kepuasan di situ karena dia bisa menggauli cewek idamannya karena dia seorang lesbi dan juga dapat hartanya guys gitu loh. Lu saja nggak paham dengan begituan kan, jadi kiranya manusia itu semuanya normal semuanya. Ada orang-orang yang LGBT ya, itu kan itu yang yang dalam Islam tuh nggak boleh ada pernikahan guys, tapi di agama Luis ya di luar negeri itu banyak itu ya, LGBT dibolehkan nikah guys di gereja-gereja. Nggak tahu lah. Perbuat zolimnya dan pihak keluarga sama sekali tidak ada itikat baik untuk mengembalikan hak saya, malah asik berfoya-foya.
Tolong tahu diri sedikit, anak kalian itu terlibat kasus hukum dan merugikan saya sebagai korban. Bahkan pasti ada korban lainnya. Saya harap bisa bertemu dengan korban lainnya supaya pelaku kejahatan kezoliman ini dihukum seberat-beratnya, seadil-adilnya, tanpa ada oknum yang mencoba membantu dan tolong Jadi pihak. kalau ada kayak ginian ya, jangan ada coba-coba hubungan dengan mualaf yang benar mualaf ya. Ya, kalau kayak gini ada hubungan dengan kisah lainnya yang pura-pura mualaf demi harta dan wanita. Nggak ada sangkut dengan mualaf yang benar-benar mualaf yang memang karena menemukan kebenaran di agama barunya dan beranjak dari meragukan agama lamanya yang nilainya apa namanya tidak sesuai antara apa yang disampaikan pemerintah dengan kitab sucinya, banyak kontradiksi dan tentu ya apa namanya ya dia banyak hal yang masuk akal bagi dia guys yang tidak dapat diterima oleh akal sehat dan logikanya. Wartawan kalau buat berita yang benar sedikit, jangan asal nyomot berita buat viral tanpa memikirkan kondisi psikologis korban, tulis N. Dan memang gini ya, dia mengatakan bagaimana ada penipuannya, dan kalau saya lihat di situ penipuannya itu hampir atau kurang lebih 300 juta. Jadi selama menikah siri dan juga ketipu 300 juta, dan ini bukan jumlah yang sedikit ya. Ini jumlah yang benar-benar banyak banget. Dan kalau dibelikan lollipop ini ya udahlah sampai tua juga. Ngomong tentang nikah siri ya gini guys ya, kita sebagai muslim itu harus cerdas ya. Jadi dalam Islam itu ada namanya sah ya, dan tapi ada kita tuh selain sah juga bijaksana dan aman. Nah, jadi kita jangan incar hanya sahnya saja, tapi kita Islam tuh mengajarkan yang terbaik. Jadi selain sah juga kejar itu semuanya ya. Apa namanya sah, bijaksana dan juga aman guys. Jadi jangan kejar sahnya aja. Ya, jadi Islam tuh ingin yang terbaik untuk kita. Jadi dikasih tahu cara sahnya gimana, tapi tetap dilengkapi dengan lain. Makanya kalau saya sarankan ya kepada muslimah di luar sana ya, ada jangan mau cuma nikah siri, tapi nikah secara apa namanya negara agar karena kan kita nih hidup bernegara, tentu kita punya tunduk kepada aturan negara. Jadi akan rugi kalau Anda tidak ngurus administrasi negara guys ya kan, karena nanti itu akan berguna bagi Anda dan anak Anda. Jadi selama tidak haram ya Anda sebaiknya melakukan itu ya, bukan hanya nikah siri karena itu kekuatan hukumnya kurang, karena kita hidup di negara hukum yang mana kita tentu berdasarkan pada hukum gitu kan. Nah, jadi manfaatkan hukum itu, jadi jangan nikah siri tapi nikahlah secara kenegaraan ya kan, karena bukan ngomong tentang sah pada tidak sahnya, karena nikah siri itu sah, tapi mengenai penerapannya agar kita tuh apa namanya aman dan juga bijaksana guys dalam menikah itu gitu. Jadi nggak apa namanya nggak cuma sekedar mencari mengejar syarat sahnya doang gitu. Nggak habis duit gitu. Nah, penipuan ini metodenya adalah dengan mengaku bahwa dirinya adalah seorang mualaf. Kejadian ini bermula pada tanggal 31. Jadi dia mengaku mualaf tuh hanya agar wanita ini mau nikahi dirinya ya. Karena dia nggak mungkin nikah sama yang beda agama gitu. Nah, barangkali dugaan saya ini adalah seorang Kristen memang, dari namanya kan Petrus Gilbert gitu kan, Petrus Gilbert. Nah, Arafif ini mungkin nama tambahan dia, karena kan lebih gampang apa namanya mengubah nama terakhir gitu kan. Misalnya nama saya Bobby Herian, nah mungkin saya tambahkan Bobby Herian untuk biar kayaknya Kristen gitu kan, saya tambahkan Bobby Herian Petrus misalnya. Nah, karena yang saya kepakai kan adalah nama pertama sama nama kedua, bukan nama terakhir. Nah, mungkin namanya cuma Petrus Gilbert, tapi ditambahnya Rafif, biar kesannya mualaf gitu kan. Nah, kita nggak tahu. Tapi saya yakin ini nama pertama kedua nih guys, yang benar nama dia, yaitu Petrus Gilbert itu kan. Nah, ini asumsi saya ini adalah dia memang seorang Kristen, tapi karena dia mau nipu ya, dia nggak bisa kalau nggak mualaf, karena dia masuk Islam juga nggak mau kan, karena dia memang dia bukan mualaf yang itu gitu loh, bukan mualaf yang menemukan kebenaran dan membandingkan agama dia sebelumnya dengan agama barunya, enggak. Dia memang betul-betul mualaf penipu, betulan penipu guys, bukan yang seperti yang dituduhkan Wis pada mualaf yang memberi kesaksian tentang agama sebelumnya, enggak. Ini adalah mualaf yang berbeda tipe. Dan memang orang gini memang penipu yang tipe ya ini kan, yang hanya mencari harta dan tahta dan wanita. Tapi kalau yang mualaf benar itu ya ya yang jujur itu adalah itu tadi, mereka memang membandingkan dua agama ya,
setelah menemukan kontradiksi di agama sebelumnya gitu. Nah, jadi ini harus dibedakan guys tentunya. Mei 2021 saya membuka aplikasi Tantan saran dari teman, berkenalan dengan seorang yang mengaku bernama Petrus Gilbert Arafif, seorang mualaf yang hendak mencari pasangan hidup atau istri. Petrus Gilbert Arafif, dia memakai nama Kristen ya, jelas Petrus ya pasti Kristen. Nah, Gilbert ya indikasinya Kristen, Arafif mungkin ini betul. Jadi gini ya, kita bukan poinnya memakai namanya ya. Jadi apakah itu nama asli atau palsu? Kalau saya meyakini itu nama asli, tapi ini cuma asumsi guys. Buktinya nggak ada. Tapi kita kan boleh berasumsi. Yang penting jangan kayak Luis. Asumsi dia klaim sebagai fakta itu nggak boleh. Ya. Kita boleh berasumsi boleh kok. Selama tidak kita jadikan asumsi itu sebagai fakta. Kayak Luis ini itu baru metode absurd kan. Pertanyakan, bisa jadi Kristen bisa jadi enggak, tapi cenderungannya jelas enggak. Petrus Gilbert Arafif, dan dia mengaku sedang mencari istri dan dia ini baru saja mu'alaf. Nah, makanya kita belajarnya adalah gini ya, kalau ada orang ngaku mu'alaf lalu dia sepertinya aneh-aneh soal harta atau tentang kayak mengenai wanita itu kita waspadai. Tapi jangan gara-gara ini kita malah curiga pada mualaf yang benar, mualaf yang jujur, yang mereka pindah agama itu yang bukan cari harta, bukan cari istri, bukan jadi pasangan, tapi memang betul-betul karena dia memberi kesaksian bahwa di agama saya sebelumnya ini membuat saya itu pindah agama. Saya menemukan banyak kontradiksi, hal nggak logis, apa yang saya berita itu nggak sama dengan kitab sucinya, kayak gitu guys. Itu jangan samakan sama ini ya. Jadi Luisnya nggak cerdas dia nggak cerdas melihat bahwa ini adalah suatu hal berbeda dan nggak bisa samakan. Nah, gitu. Kalau dia harus tahu motif menipunya itu harta wanita. Tapi kalau mualaf yang asli itu tidak mencari dua hal tersebut. Mereka khusus punya kepentingan hanya memberikan kesaksian ya tentang agama sebelumnya dan agama barunya, guys. Dan inilah modus yang dipakai sehingga perempuan ini jelas, wah ini benar nih, ini kayaknya dia lagi cari kebenaran nih, baru tercelikkan matanya mungkin dan kemudian dia mau. Dan dari sini ia mulai chat saya dan mengajak berkenalan. Setelah berkenalan selama 2 minggu, ia datang ke rumah saya di Jambi berniat untuk melamar saya. Notes tidak membawa identitas tuturnya. Jadi dibagikan oleh akun fashion street style ya, fashionku style. Yang lebih menarik lagi katanya jadi kalau mbak ini ya silaturahminya bagus ya, dia nggak bakal kayak gini cara nyari jodohnya, nggak bakal lewat aplikasi Tantan, nggak bakal ya gini ya, harusnya direkomendasikan bukan aplikasi ya, tapi melalui kerabatnya. Misal saya punya anak, saya punya kenalan nih, saya tahu ternyata anak bapak itu soleh, nah itu saya rekomendasikan pada saya, bukan lewat aplikasi Tantan, karena siapa sih kenal sama pria ini gitu kan, atau wanita yang aku pria ini kan. Nah, tapi kalau di kerabat kita ya, yang dia tuh memang punya kenalan teman segala macam yang memang dikenal baik ya, itu lebih meyakinkan dan memang lebih baik gitu guys metodologinya, karena memang tahu betul siapa orangnya gitu, bukan berdasarkan di aplikasi yang kita nggak bisa lihat siapa kenalannya dia, karena nggak ada suatu sama kita, sehingga kita hanya bisa menebak saja guys gitu. Kita ingin meninggalkan nama baptisnya untuk dia menggunakan nama dari agamanya yang baru dengan alasan tidak berganti nama menjadi Ahnaf Arafif agar menghilangkan nama baptisnya sebelum menikahi saya. Setelah berkenalan dengan keluarga saya pun ia mengaku sebagai dokter dan pengusaha batu bara. Saya dan ibu saya dikenalkan dengan orang tua angkatnya yang bernama Syafni via video call. Lanjut N. Saya berbincang melalui... Poinnya adalah dia ini asal muslim mau dia. Asal muslim mau dia. Tapi poinnya dia mau itu adalah, kan itu kan syarat minimal, syarat yang wajibnya harus muslim. Dia nggak mau dia beda agama, mau dia. Tapi poin dia itu adalah bukan itu sebenarnya. Itu hanya ibaratnya kayak penyaring gitu. Ya itu penting, tapi bukan yang lepasnya. Ibarat gitu loh guys ya. Saya pokoknya mobil gitu, saya nggak mau motor. Nah ya udah mobil, tapi bukan itu yang dicari sebenarnya. Bukan mobilnya itu hanya standar saja. Pokoknya saya mau nyari jantar mobil. Nah, tapi yang penting itulah mobilnya seperti apa gitu kan. Nah, jadi mau apakah mobilnya cat warna merah, apakah mobilnya adalah mobil sport dan segala macam. Jadi seperti ini.
Islam seorang muslim itu hanyalah basicnya saja gitu kan. Dia mencari seorang muslim gitu. Dah. Tapi yang dia tuh poin dari kelebihan itu tadi dia pengusaha teman mutiara, berarti orang kaya, dan juga dia dokter. Dan lalu satu lagi tadi apa ya? Dan dia ganteng pula gitu. Nah, itu poinnya. Jadi dia mencari yang seperti itu. Kan kesesem karena itu. Jadi bukan karena dia pura-pura mualaf, karena itu adalah syarat dasar saja. Karena dia harus nikah dengan sama muslim, guys. Itu sepahami ya. Telepon atau video call tak mencurigai Erayani sebagai wanita, sebab suara Erayani seperti laki-laki pada umumnya. Jadi ternyata perempuan ini mengaku dia ingin meninggalkan nama baptisnya untuk memakai nama Arafif, yang mana dia ingin memakai nama ini sebagai nama identitas agamanya yang baru. Dan bahkan ternyata dia nama aslinya adalah Erayani, seorang perempuan, dan bukan mualaf, dan bukan nama Petrus Gilbert yang adalah orang Kristen. Jadi modus ini dipakai untuk menipu, pertama ya, menipu 300 jutaan. Kedua, menipu perempuan untuk dilecehkan secara seksual untuk dia, karena jelas kalau begini guys ya. Nah makanya saya katakan asumsi kan bisa benar salah. Tapi kalau begini berarti kalau namanya Erayani ya, makanya kayak saya metodologinya Luis, jadi asumsi aja udah, jangan karena fakta, karena Anda bisa benar salah kan. Jadi kalau ini absurd metodologi, jadi langsung katakan fakta. Saya kan asumsi, saya aman kan, nanti ditemukan bahwa namanya adalah Erayani. Nah tapi gini guys ya, kita tuh perlu melihat KTP-nya langsung, identitasnya gitu kan. Jadi mungkin gini ya, kalau dia kan seorang perempuan, jadi kalau dia pakai nama, tapi saya kini ya dia memang Kristen nih guys, saya kini memang Kristen. Kenapa saya katakan gitu ya? Karena kalau dia seorang Muslim, dia nggak perlu mengatakan yang mualaf, nggak perlu logikanya. Karena yang cari wanita kan memang seiman, ya kan? Cari wanita yang dinikahi ini kan memang seiman. Jadi logika saya mengatakan dia memang terlepas seorang Kristen, cuman dia Kristen dan perempuan, namanya Erayani mungkin. Nah maka dia cari nama Kristen yang laki-lakinya, nah, gitu kan? Karena kalau dia nyari nama Islam gitu kan, apa ya? Karena gini mungkin ya, ini asumsi lagi ya. Karena gini, tentu kenapa dia pura-pura mualaf? Karena mungkin pengetahuan tentang Islam tuh nggak bagus gitu kan, sehingga nanti ketahuan bohongnya. Kalau dia memang bukan seorang Muslim gitu, karena seorang Muslim kan punya standar. Dia bisa ini, bisa itu, tahu sholat, tahu ngaji, segala macam. Nah kalau dia tetap memaksakan, misalnya dia adalah kalau dia bukan seorang Muslim tapi intinya adalah kalau memang dia seorang Muslim, tentu dia enteng saja gitu, nggak perlu pakai ngarang-ngarang mualaf. Kenapa? Karena udah diterima. Karena Muslim jadi Muslim gitu kan, wanita ini yang tadi kan tentu mencari seorang Muslim untuk dinikahi. Nah jadi saya kini dia memang seorang Kristen ya, tapi memang namanya Erayani. Makanya perlu lihat KTP-nya. Seperti saya meyakini begitu. Jadi kenapa dia memakai nama Gilbert Petrus itu? Biar tadi rasanya logika saya mengatakan, ini logis sekali ya. Jadi ketika nanti dia misalnya ditanya tentang agama Islam, karena dia memang orang Kristen jadi nggak tahu tentang agama Islam itu kan, nah makanya dia cari aman. Nah lalu dia pura-pura mualaf ya, untuk agar nanti ketika ditanya dia kan bisa jawab nih, saya kan mualaf gitu kan. Jadi belum suka belajar banyak, nah itu poinnya. Ini semua Anda harus harus olah dengan logika Anda, analisis dengan detail gitu, dengan meyakinkan saya ini. Jadi saya meyakini seperti itu gitu kan. Nah, jadi memang ya sepertinya seorang Kristen ya, asumsi saya seorang Kristen, karena tadi itu kalau dia memang seorang Muslim ya kan, tentu dia akan tahu tentang agama Islam, sehingga dia tidak perlu pura-pura mualaf gitu kan. Karena memang dicari orang cewek tadi itu bukan mualaf atau bukan mualaf, tapi yang penting Muslim gitu guys. Karena poin tertarik dia itu adalah pada hartanya tadi, sebagai pengusaha tamu batubara dan juga dokter dan ganteng pula guys. Ya tentunya sebagai suami, tapi padahal ya tahu sendiri dia ternyata perempuan. Ketiga, dipakai untuk foya-foya, bahkan keluarganya tahu. Dan inilah yang membuat. Jadi gini ya, dan kenapa saya meyakini dia memang Kristen ya?
kalau seorang muslim ya, kalau dia seorang muslim ya, wanita itu kan wajib pakai hijab. Ya, apalagi zaman sekarang, hijab itu menjadikan suatu keharusan. Saya hampir jarang sekali melihat wanita muslim yang nggak pakai hijab, guys ya. Langka sekali, langka sekali. Mencari wanita muslim nggak pakai hijab itu langka sekali. Jadi ya, dan kenapa dia nyaman dengan itu ya? Jadi itu kita ya, saya asumsikan ya, yakini bahwa dia memang bukan muslim. Karena kok dia nggak pakai hijab gitu kan? Kok bisa nyaman dia tanpa hijab gitu kan? Nah, dia wanita loh. Kita ingat dia wanita ya. Nah, jadi kuat dugaan saya memang dia seorang yang beragama Kristen gitu kan. Makanya dia pakai itu juga ya. Karena itu tadi biar dia punya alibi kalau dia itu mualaf, sehingga nggak ketahuan kalau dia tuh memang seorang Kristen gitu guys, ya kan? Karena dia tentu ketika dites nanti mungkin atau kayak masa pas dia kabul kan dia kan bisa tuh ngeles sendiri kan, Pak jangan saya Pak, saya mualaf nggak belum tahu tentang kabul kan bisa jadi. Nah jadi itu untuk memudahkan dia agar kalau ada proses-proses nikah secara Islam dia bisa membantu biar ketahuan bohongnya kalau dia memang bukan Muslim guys gitu loh. Benar-benar kecewa keluarga dari inisial N ini, seorang yang berinisial N. Dan ini sangat-sangat bahaya guys, karena memang memakai tampang yang ganteng seperti itu dia menipu. Itulah kenapa dari awal saya suka berkata tolong hati-hati dengan label mu'alaf, yang mana dia mengaku-ngaku mantan pendeta, dia ngaku-ngaku mantan misionaris. Ini nggak ada hubungan sama yang mualaf yang itu ya. Ini mualaf cari kekayaan dan wanita, bukan mualaf yang tadi, bukan mualaf yang disampaikan Luis yang ngaku-ngaku mantan pendeta selama enggak ada hubungan sama itu guys. Mereka tuh memang mencari kebenaran, bukan mencari harta atau wanita ya, seperti ini. Jadi Luis ini nggak bisa bedakan guys ya, nggak bisa bedakan dia. Jadi mualaf yang benar itu ya, ini saya sampaikan ya, mualaf yang benar itu ialah mualaf yang dia tuh memberikan bukan semuanya, tapi kebanyakan tuh dia tentu karena gini guys, karena seorang mualaf itu kan punya semangat, punya giroh. Ibarat gini loh, saya adalah pindah ya dari misalnya saya adalah praktisi bela diri karate, lalu pindah ke Wing Chun, terus saya excited ya, saya excited untuk menerangkan tentang kepada teman baru saya ya, misalnya saya dari komunitas Wing Chun nih, tentu karena saya awalnya sebagai seorang karateka gitu kan, itu saya akan excited untuk menceritakan apa bela diri saya sebelumnya gitu kan. Bahkan kita kenalkan kan, ini adalah Bobby ya teman-teman dari komunitas Wing Chun yang bergabung ya pada Bobby misalnya gitu kan. Nah, dia sebenarnya adalah seorang karateka. Jadi ini kan penting untuk membagi pengalaman. Oh ternyata Anda seorang karateka dulunya gitu kan. Nah, saya menceritakan, ya saya pindah ke Wing Chun karena saya menemukan ternyata Wing Chun lebih pada karateka gitu kan. Karena karateka itu mainnya keras semua, tapi Wing Chun itu saya lihat lebih indah gerakannya dan lebih fleksibel. Jadi dia tuh betul-betul Wing Chun ini adalah dia memang betul-betul menggunakan kecepatan. Kalau karate agak sedikit lambat. Tapi memang karate ini memang ya ini adalah metodenya beda guys sama Wing Chun. Dan saya ini lebih baik. Nah, jadi orang yang pindah itu kan begitu biasanya, akan excited tentang perpindahannya, excited untuk menerangkan kenapa dia pindah gitu kan. Nah, jadi mulai benar itu ya rata-rata begitu. Jadi misalnya ada orang yang justru yang benar itu adalah yang kayak ngaku mantan pendeta, dan dia bukan cuma masalah ngaku mantan pendeta, tapi juga dia nggak ada kepentingan yang kayak ini nih, yang harta wanita nggak ada. Dia murni betul-betul menceritakan kisah dia ketika dia dulu dia pendeta lalu jadi mualaf. Kenapa? Dia akan sampaikan dalilnya. Ini loh yang membuat saya tuh ragu, ini kok kenapa ada kontradiksi? Kenapa kok di sini Yesus tuh menunjukkan dia sebagai nabi, tapi kok pendeta ngomongnya dia Tuhan? Dan hal seperti itu guys ya. Jadi ini yang mualaf yang benar itu ya, itu nggak ada hubungan sama mualaf yang kayak gini, begini nggak ada guys ya. Jadi Luis ini, makanya saya katakan metodologi dia adalah dengan ada mualaf tipu-tipu begini, lalu dia menggeneralisasi bahwa semua mualaf begitu, ya kan? Jadi seakan-akan kita nih bodoh guys, nggak bisa menilai gitu kan? Kan kita nggak sebodoh dia gitu, ya kan? Dia nggak bisa melihat apa motifnya, apa benang merahnya nggak bisa lihat ya. Makanya dia nggak cerdas guys. Dia cuma
yang penting orang ini ngaku mualaf, udah pasti itu ketipu semua. Nah itu di situ udah absurd metodologi ilmiahnya gitu kan. Kalau kita kan tidak ya, kita akan lihat semuanya. Oh ternyata ini hubungannya adalah mencari harta dan wanita. Tapi mualaf yang benar-benar itu adalah dia memang memberikan kesaksian. Jadi excited nampak guys. Saya pindah agama karena begini. Jadi nggak ada ngurus-ngurus begini, nggak ada. Sesakut kasus ini nggak ada kalau mualaf yang benar itu ya. Karena dia memang mencari ridhonya Allah, ridhonya Tuhan. Jadi dia tuh hanya memberikan kesaksian agar orang-orang itu selamat kayak dia. Nah, jadi kepentingan dia adalah menarik orang-orang untuk masuk agama Islam, gitu kan? Mungkin dia punya banyak teman di Kristen dulu yang pengen dia selamatkan dari masuk Islam. Nah, maka itu dia berkepentingan untuk menyampaikan kesaksian. Jadi agar orang tahu kenapa dia mualaf. Ya orang ini juga mempelajari, oh ternyata dia mualaf karena itu. Cobalah, betul nggak kata dia gitu kan? Nah, untuk kepentingan dakwah guys. Nah, jadi itu benar mualaf gitu. Jadi itulah mualaf benar guys. Bukan yang kayak ini. Jadi nggak bisa disamakan ya. Satu poin nggak bisa. Yang tadi itu memang mencari kebenaran dan memang dia tuh pengen semuanya selamat, ya kan? Tapi kalau ini tidak, dia malah bukan pengen semua selamat, tapi pengen yang satu ini nggak selamat dengan dikuras harta dengan sejuta dan juga dibohongi guys, gitu loh. Nah, pastor, mantan biarawati dan lain-lain, cek dulu, jangan mudah untuk ditipu. Sebenarnya bukan Kristen yang ditipu, tapi kan. Jadi gini ya, cara ngeceknya adalah dengan dia. Jadi gini loh, untuk menemukan mualaf nipu apa enggak ya, tengok dalilnya saja. Maka gini ya guys ya, saya kasih tahu metodologinya ya, logikanya. Kalau ada mualaf ya, dia ngaku-ngaku mualaf dari penita atau dari komunitas itu, yang penting dia ngaku mualaf ya. Lalu sepanjang dia tidak ada gini guys ya. Yang kita nilai itu kan ketika dia tuh menyampaikan dalil. Ini benar nggak mualafnya ini? Dalam arti memang dia mualafnya karena meyakini agama barunya dan tidak meyakini agama barunya, atau karena harta atau wanita tadi gitu kan? Nah, maka kita kaji. Nah, kalau dia memang bukan karena harta atau wanita, dia akan excited seperti saya katakan tadi untuk menceritakan tentang agama sebelumnya dan agama barunya. Nah, itu poin di situ guys. Dan dia memang dia tidak mencari harta dan wanita, enggak. Nah, jadi ya, itu perlu kita bedakan dengan yang ini. Tapi kalau ada anda lihat mualaf itu yang kayak gini, ya yang memang nipunya tuh nggak ngomong dalil, nggak isyarat terhadap pembinaan agamanya, tapi memang betul-betul hanya mencari uang harta dan wanita, itu baru mualafnya abal-abal atau palsu guys. Jadi anda harus bisa melihat dengan cerdas, mendetailkan itu. Nggak kayak di sini yang menyamaratakan semuanya kan. Kalian yang ditipu, hanya saja karena mereka membawa sotoy tentang ajarannya, maka kami berhak untuk meluruskannya. Tapi justru orang munafik meluruskan Louis Pasteur dan teman-temannya, yang mana mereka mengatakan Yesus Tuhan, padahal akhirnya sendiri mengatakan Yesus itu bukan Tuhan gitu kan. Jadi mereka mengatakan Yesus itu adalah Allah, sedangkan ayat Alkitab mengatakan sebaliknya bahwa Allah bukanlah manusia kan, karena Yesus adalah manusia gitu guys. Jadi sebenarnya para mualaf ini yang sedang meluruskan orang-orang kayak Louis ini. Tapi dia pula udah diluruskan, dia pula mosok meluruskan gitu kan. Jadi Louis ini sudah diluruskan, sudah ada anteng aja gitu kan. Bukan udah diluruskan sama orang, bukan terima kasih dia malah sosok pula meluruskan orang yang telah meluruskan dia guys. Ini absurd. Sama kayak gini loh, ada orang mabuk gitu kan di diskotik di mana itu. Lalu datang orang nyatakannya, kamu jangan mabuk, itu dosa dan bla bla bla. Lalu orangnya sadar gitu kan. Nah, ketika sadar itu malah orang ini pula yang diajarinnya guys, ya kan. Kamu jangan mabuk segala macam gitu kan. Kamu padahal yang orang ini jasa meluruskan dia dari mabuknya itu gitu. Nah, itu orang-orang yang sadar ini memang gitu guys. Sebenarnya dia sedang diluruskan, tapi dia susah pula meluruskan orang lain gitu. Dan saya udah buktikan di semua komentar saya, memang dia statementnya bukan meluruskan orang lain itu, tapi justru membengkukan orang yang sudah lurus. Jadi para mualaf ini sudah menyampaikan meluruskan ajaran Kristen. Dalam artian ini beda sama kata pendetanya. Nah, udah diluruskan sama para mualaf ini, malah dibengkokkan lagi sama dia guys. Jadi dia merasa sudah meluruskan ya yang bengkok, padahal faktanya dia adalah membengkokkan yang lurus guys. Nah, itu poinnya. Terus lebih hati-hati sekali lagi. Dalam Alkitab itu sebenarnya dikatakan ya, bagaimana kita hati-hati terhadap mualaf yang seperti ini, yang pura-pura mualaf untuk cari harta dan wanita gitu. Nah, itu perlu kita selidiki karena ini berhubungan sama kehidupan orang. Ya, karena dia gini loh guys ya, mendidikannya real gitu kan.
Tapi kalau ada mualaf yang bahas dalil, ya kan, bahas dalil, kenapa dia pindah agama karena dalilnya ini, dia agama sebelumnya, ini dalil yang barunya, nah itu kalau dia tidak menipu dalam hal harta atau wanita, ini nggak ada masalah. Ya kita bisa nilai dalilnya tuh, oh betul betul nggak itu dia ngomongnya tuh, kan dia menyampaikan referensi dalil dan segala macam. Nah itu nggak ada hubungan sama yang ini gitu loh guys. Nah, jadi belajar lalu itu membedakan dua hal yang berbeda, jangan disamakan gitu kan. Sebagai domba itu diutus ke tengah serigala. Artinya sebagai orang yang baik diutus ke tengah-tengah orang-orang yang tidak baik. Serigala yang jahat yang ingin menerkam domba itu. Jangan dibalik. Tapi jangan serigala berbulu domba. Ngakunya domba baik dan lain-lain. Ternyata ujungnya serigala yang siap menerkam orang lain. Jangan. Tapi ini terbalik di sini ya. Ini adalah orang yang ngaku mualaf, bukan serigala ngaku domba. Karena termen dia kan domba itu adalah orang Kristen. Domba dan domba yang hilang. Jadi ada domba yang hilang, ada domba. Nah tentu kalau serigala nyamar domba kan bukan domba yang hilang, tapi domba yang Kristen. Jadi ini nggak sesuai dengan ini guys. Kasusnya adalah orang ini adalah seharusnya domba, tapi domba ngaku sebagai anggaplah ya dalam agama Islam tuh kita kan mereka sebut sebagai kada gurun gitu kan. Jadi domba ngaku kadrun misalnya. Nah, ini saya pakai kata kadrun ini saya setuju yang kita pakai kadrun ya. Tapi ini sebagai contoh aja guys gitu. Jadi dia nggak boleh menyebut kita sebagai kadrun, itu rasis gitu kan. Jadi ini poinnya adalah itu tadi tadi apa ya? Kalau kita tuh dibilang katanya kadrun gitu kan. Kalau dia adalah apa tadi? Ngaku-ngaku saya dulu Kristen. Nah, jadi serigala berbulu domba kan? Ini bukan ini yang terjadi ini bukan serigala berbulu domba, tapi domba berbulu kadal gurun gitu kan. Nah itu jadi lu bisa menganalogikan sesuatu. Ini adalah orang yang saya yakini orang Kristen ya, tapi pura-pura mualaf gitu. Jadi analogi yang tepat adalah bukan serigala berbulu domba, karena serigala berbulu domba adalah orang non Kristen tapi ngaku-ngaku sebagai Kristen, itu baru serigala berbulu domba. Tapi ini enggak, ini adalah sebaliknya, yaitu orang yang saya yakini sebagai agama Kristen apa namanya pura-pura di Islam. Artinya bukan serigala berbulu domba, tapi domba yang berbulu domba yang berbulu kadal gurun gitu. Saya mantan Kristen, saya pendeta, saya misionaris. Tujuannya ingin menerkam bangsa yang ada di depannya. Ya itu yang kalau nyari harta sama wanita. Tapi yang memang cari kebenaran ya bawa dalil ya, nggak ada yang lain, yang lain itu bukan serigala nyari mangsa, enggak. Kan itu harus dibedakan guys ya, mana yang karena serigala nyari mangsa itu kan mangsanya ada targetnya, apa itu? Yaitu harta dan wanita. Kalau mualaf yang benar itu dia tidak ada targetnya, nggak ada mangsanya gitu. Ya yang penting dia excited aja gitu kan. Kalau dia tuh meyakini agama sebelumnya salah dan meyakini Islam benar, itu nggak ada mangsanya. Jadi jangan samakan ini dengan yang itu guys ya. Jadi di sini dia nggak mendetailkan dan membandingkan sehingga dia absurd guys. Makanya saya katakan jangan sembarangan gitu kan. Ada harus mengkaji, harus mendetailkan dan segala macam. Jangan kayak gue sini. Padahal itu jelas berbeda dalam hal targetnya dan lain-lainnya, tapi dia masih nggak paham kalau itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi jangan mualaf yang ini yang memang benar nipu ini ada samakan yang mualaf yang benar-benar jujur enggak, karena mereka berbeda targetnya ya. Mereka adalah menargetkan yang ini menargetkan harta dan wanita. Kalau yang mualaf benar itu tidak, targetnya adalah dia excited, pengen menyampaikan excitednya, pengen menenangkan orang-orang agar kembali ke kita sebagai seorang muslim guys. Hati-hati, be careful. Kita harus sungguh-sungguh teliti latar belakang seorang ketika dia memakai label ini. Jadi sampai kalau yang dilihat belakang itu hanyalah ketika urusannya harta sama wanita, ya. Kayak ini wanita ini itu baru dia teliti latar belakang dari yang orang yang aku mau ini. Tapi kalau untuk dia untuk hal selain harta wanita, tapi memang melihat kebenaran suatu agama, ya kita bukan lihat latar belakang dia enggak, ya. Kita lihat dari mana dalil yang disampaikan dia, perbandingan dia, paham ya? Itu kita lihat kupasannya, ulasnya. Bisa gini, ada orang yang
orang yang dipilih untuk menentukan mobil terbaik tahun 2002 misalnya, kan mobil mana yang terbaik. Nah itu nggak penting latar belakangnya apa, ya. Yang penting adalah pemikirannya, hasil analisanya, dia mengkaji semuanya, gitu guys. Nah, jadi jangan samakan lah antara dua tujuh mualaf nih, itu penting guys. Karena dua hal ini berbeda, gitu kan. Ketipu dan menyesal. Ini saja pesan dari saya, Luis Prasetyo di sini. Sekali lagi ya, kalau saya pribadi ya, untuk yang dia menyampaikan kebenaran memang excited karena dia ngomong dalil, membanding-bandingkan, ya itu tidak perlu kita cari latar belakangnya. Kenapa? Karena yang dicari adalah argumentasi logis tentang dalil-dalil ini. Karena kita mencari kitab suci yang mana yang benar, bukan mencari siapa orang yang benar, gitu kan. Karena orang yang benar itu kan maksudnya adalah yang poin utamanya kan kita mencari kitab suci yang benar, gitu. Nah, orang tadi hanya membantu saja, bukan kita cari orangnya. Makanya beda ya, kalau kita cari orang ini ya kita sih latar belakangnya. Tapi kalau kita carinya kebenaran Quran ya, dan dibandingkan dengan kitab, ya sudah, kita cuma cari ya sampaikan dalil saja, gitu. Perkara dia adalah apa-apa kita nggak peduli guys. Nah, tapi yang peduli ketika dia tuh jadi apa-apa saja, yang benar itu adalah memang yang tadi, wanita tadi yang mau nikah dengan pria ini. Jadi kalau hubungan sudah harta atau tata atau wanita, itu ada perlu mengecek latar belakangnya, ya kan. Tapi kalau urusan agama, dalam hal pembenahan agama, Anda tidak perlu lihat latar belakangnya, ya kan. Tapi lihat dari argumentasinya, logis apa tidak, gitu kan. Nah, itu poinnya guys, ya, tentang dalil-dalil dan membandingkan dalil-dalil. Nah, itu baru yang benar, gitu kan. Bukan seperti yang ini yang cari harta dan wanita. Oke, mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.